Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang bab 4. Baik, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Next. Adapun anggota kelompok kami yang pertama itu ada Komang Tia Berliani dengan NIM 20170511159 dan saya sendiri ini Putu Gita Sutarwati dengan NIM 20170511166 dan Nikade Wina Mariani dengan NIM 20170511174 dan yang terakhir ada Gede Randy Madrawan dengan NIM 20170511181. Baik, adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang audit terhadap siklus pengeluaran pengujian pengendalian. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Next. Di sini saya akan membahas tentang deskripsi siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran terdiri dari transaksi pemerolehan barang atau jasa. Barang yang diperoleh perusahaan dapat berupa aktiva tetap dan surat berharga yang akan digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka waktu lebih dari 1 tahun atau sediaan dan surat berharga yang akan dikonsumsi atau digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Jasa yang diperoleh perusahaan juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang hanya menghasilkan manfaat 1 tahun atau kurang, yang diantaranya adalah jasa personel, bunga, asuransi, dan iklan, dan jasa yang menghasilkan manfaat lebih dari 1 tahun, yaitu aktiva tidak berwujud. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas tentang tujuan audit terhadap siklus. Di dalam tujuan audit ini terdapat 2 tujuan. Yang pertama ada tujuan audit terhadap golongan transaksi. Dalam tujuan ini terdapat 4 bagian. Yang pertama ada transaksi pembelian mencerminkan barang dan jasa yang baik sama periode yang diaudit. Yang kedua, transaksi pengeluaran kas mencerminkan pembayaran yang dilakukan kepada pemasok selama periode yang diaudit. Semua transaksi pembelian dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode yang diaudit telah dicatat. Yang keempat, ada entitas memiliki kewajiban sebagai akibat transaksi pembelian yang tercatat dalam periode yang diaudit. Yang kedua, ada tujuan audit terhadap saldo akun. Yang pertama ada untuk usaha yang tercatat mencerminkan jumlah kewajiban entitas yang ada pada tanggal neraca. Yang kedua, ada aktiva tetap mencerminkan aktiva produktif yang masih dimanfaatkan pada tanggal neraca. Yang ketiga, hutang usaha mencakup semua jumlah yang terhutang kepada pemasok barang dan jasa pada. Yang terakhir, ada saldo aktiva tetap mencakup semua transaksi perubahan yang terjadi selama periode yang diaudit. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga,
yaitu perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus pengeluaran. Pembahasan perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus pengeluaran ini dibagi menjadi dua kelompok, yakni yang pertama perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi pembelian. Yang kedua yaitu perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi pengeluaran kas. Uraian tentang perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap berbagai transaksi yang membentuk siklus pengeluaran dibagi menjadi beberapa tahapan, yakni yang pertama fungsi terkait. Berbagai fungsi yang terkait dalam transaksi pembelian ini yaitu yang pertama fungsi gudang, yang kedua fungsi pembelian, yang ketiga fungsi penerimaan barang, yang keempat fungsi pencatatan utang, yang kelima ada fungsi akuntansi biaya. Yang kedua ada dokumen. Dokumen yang digunakan dalam transaksi pembelian dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada dokumen sumber, yaitu dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam catatan akuntansi. Dan yang kedua ada dokumen pendukung, yaitu dokumen yang membuktikan validitas terjadinya transaksi. Lalu yang ketiga yaitu catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah register bukti kas keluar, jurnal pembelian, buku pembantu utang, buku pembantu sediaan. Yang keempat ada salah saji potensial aktivitas pengendalian yang diperlukan dan prosedur audit untuk pengujian pengendalian yang dapat digunakan oleh auditor terhadap transaksi pembelian. Dan yang terakhir ada penjelasan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi pembelian. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi hasil pengujian pengendalian. Penaksiran risiko dan desain penguji penaksiran risiko pengendalian untuk suatu resesi merupakan faktor penentu tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk suatu resesi, yang ada gilirannya akan berdampak terhadap tingkat pengujian substantif yang direncanakan, yang mencakup sifat, saat, dan lingkungan pengujian substantif yang ditaksir terlalu rendah. Risiko deteksi dapat terlalu tinggi ditetapkan, dan auditor dapat melaksanakan pengujian substantif yang tidak memadai, sehingga auditnya tidak efektif. Sebaliknya, jika risiko pengendalian ditaksir terlalu tinggi, auditor dapat melakukan pengujian substantif melebihi dari jumlah yang diperlukan, sehingga auditor melakukan audit yang tidak efisien. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan, saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa siklus pengeluaran terdiri dari transaksi pemerolehan barang atau jasa. Barang yang diperoleh perusahaan dapat berupa aktiva tetap dan surat berharga yang akan digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, atau sediaan dan surat berharga yang akan dikonsumsi atau digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Pada umumnya, transaksi besar yang membentuk siklus pengeluaran dalam perusahaan terdiri dari transaksi pembelian dan transaksi pengeluaran kas. Oleh karena itu, siklus pengeluaran terdiri dari dua sistem informasi akuntansi untuk menyelenggarakan berbagai transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.